Banyak yang mengkritisi tentang rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa membaca suatu undang-undang dan hanya memilih ayat-ayat tertentu saja, kemudian ditafsirkan suka-suka kita gitu. Kalau kita baca pasal 47 rancangan undang-undang TNI ini, kita melihat bahwa asas utama yang diatur dalam pasal 47 itu yang akan diubah nanti, itu tetap menempatkan TNI tunduk pada supremasi sipil. TNI harus mengundurkan diri dan kembali menjadi warga biasa, warga sipil, baru bisa menempati jabatan tersebut. Namun dalam hal ada suatu lembaga-lembaga negara yang membutuhkan keterlibatan TNI untuk duduk di dalamnya, maka di sini dibuka kemungkinan dengan catatan ada pembatasan. Yang pertama, lembaga-lembaga negara itu dibatasi jumlahnya. Lembaga-lembaga negara itu misalnya kementerian yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan. Kemudian Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, kemudian ada BNPT, BNPB, bahkan di Mahkamah Agung, karena kita tahu di sistem peradilan yang ada di Indonesia kita, di negara kita tercinta ini, juga menganut sistem peradilan yang mengatur ranah yurisdiksi bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Disinilah Undang-Undang TNI dilakukan perubahan agar ada penempatan yang dilakukan oleh TNI aktif ini memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab kalau tidak diatur, tidak ada asas legalitas yang menentukan ini, malah justru menjadi sesuatu yang ilegal. Nah, pada lembaga-lembaga ini nanti, itu tidak serta-merta TNI akan menempati pucuk pimpinan. Ini yang berbeda dengan zaman dui fungsi pada masa Orde Baru kemarin. Mereka pada dasarnya TNI itu hanya bisa menempati jabatan tersebut jika berdasarkan pada suatu kebutuhan. Dalam hal ini TNI bersifat pasif, harus ada kebutuhan, dan setelah ada kebutuhan itu dengan kajian yang mendalam, ada permintaan dari lembaga yang bersangkutan. Barulah TNI menyeleksi putra-putri terbaiknya, apapun pangkat dan jabatannya, untuk bisa mengisi posisi tersebut. Mereka yang duduk di lembaga-lembaga ini itu tunduk pada aturan yang ada di lembaga tersebut. Jadi TNI harus bisa menyesuaikan diri. Memang sebagai TNI dia tunduk pada aturan-aturan yang mengikat dia sebagai tentara. Pembinaannya tetap di bawah pengawasan supervisi Panglima TNI, tetapi di lembaga yang baru tempat dia menjalankan tugasnya, dia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan pembinaan karir yang berlaku di lembaga tersebut, apapun lembaganya. Jadi menurut saya ini berbeda dengan era Orde Baru di mana masyarakat mungkin masih ada rasa trauma terhadap hal-hal yang disebut sebagai difungsi. Pada dasarnya pada masa Orde Baru dulu, TNI bisa menempati posisi setiap saat, kapanpun diperintahkan oleh atasan. Jadi pada masa Orde Baru bukan hanya pimpinan negara yang mengatur siapa menempati jabatan apa, tetapi bisa juga Panglima TNI waktu itu namanya Panglima ABRI menempatkan personilnya ke lembaga-lembaga berdasarkan situasi yang diperlukan, ditetapkan secara sepihak. Kalau sekarang tidak bisa. Di Panglima TNI sekalipun tidak bisa langsung menempatkan warganya atau prajuritnya di lembaga-lembaga tersebut tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya permintaan, dan adanya proses seleksi bagi prajurit TNI untuk menempati jabatan-jabatan yang tadi sudah disebutkan sebagai dasar hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya dengan usia TNI. Mengapa usia TNI yang saat ini pensiun di usia 58 pada batas-batas tertentu dan dalam situasi yang sangat dimungkinkan itu bisa berlaku diperpanjang sampai usia lebih dari 60 tahun. Negara sebesar Indonesia dengan tantangan yang luar biasa di bidang pertahanan dan keamanan, itu usia sebenarnya bagi prajurit TNI tidak hanya merupakan landasan hukum sebatas sampai usia berapa dia berkiprah. Karena dalam TNI itu ada spirit bahwa sampai kapanpun kita bisa pensiun, tetapi pengabdian kepada bangsa dan negara tetap bisa dilanjutkan. Saat ini, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat itu General Randy Allen George, itu berusia 60 tahun. Ya. Dia kelahiran tahun 1964. Bukan hanya Kepala Staf Angkatan Darat saja, Wakasatnya pun di sana, yaitu Jenderal James Mingus, itu juga usianya 60 tahun dan masih menjabat. Mungkin negara-negara yang besar ini, bangsa-bangsa yang besar ini menganggap bahwa usia seperti ini tidak menjadi halangan bagi tentara mereka untuk bisa berkiprah di bidang militer dan memberikan pengabdian yang terbaik, dan dianggap masih produktif baik dari segi kesehatan, kecakapan, secara psikologis. Bukan hanya Amerika Serikat, kalau kita lihat negara yang sedang berperang saat ini yaitu Rusia,
Kepala Staf Angkatan Perangnya yaitu Jenderal Valery Gerasimov itu sekarang berusia 67 tahun. Jadi posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat atau di Rusia, bahkan di Tiongkok, itu kan setara dengan Panglima TNI. Nah, kalau Panglima TNI kita kan maksimum di usia 58. Tapi dapat diperpanjang dalam hal memang diperlukan. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Pada masa Orde Baru pun saya mencatat beberapa nama bisa diperpanjang masa jabatannya sampai 2 kali. Misalnya Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung, waktu itu usia pensiun masih di batas 55. Dia bisa diperpanjang sampai 2 kali oleh Presiden Soeharto pada waktu itu sampai ke usia 60. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sekarang, Jenderal Charles Brown Jr., itu usianya 62 tahun. Dan masih menjabat sampai saat ini, masih cukup baik memimpin organisasi pertahanan, organisasi militer yang sangat luas, sangat besar dan kompleks dengan dinamika tantangannya yang cukup banyak. Demikian juga dengan negara misalnya di Asia saja, negara terbesar di Asia yang memiliki angkatan perang sangat besar misalnya yaitu Tiongkok. Jenderal Liu Chenli itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata sekarang dalam usia 60 tahun. Dia menggantikan seniornya yaitu Jenderal Liu Chucheng itu baru pensiun di usia 69 tahun 2022. Jadi kalau kita lihat tidak ada alasan misalnya kalau hanya dari segi usia sepanjang memang dianggap mampu, cakap, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak ada alasan bagi mereka untuk diperpanjang usia jabatannya. Tentu sekali lagi itu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan berbagai pertimbangan. Kita tahu bahwa Tiongkok itu menjadi salah satu raksasa dengan kekuatan militer yang paling baik di dunia. Ya, progres kemajuan angkatan perang Tiongkok ini termasuk yang paling luar biasa kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Tidak usah jauh-jauh misalnya tentara Vietnam, tetangga kita sesama negara ASEAN. Itu Kepala Staf Angkatan Bersenjatanya sekarang bernama Jenderal Nguyen Tan Chu Rong itu berusia 66 tahun. Ini membuktikan sekali lagi bahwa secara psikologis maupun secara fisik sepanjang memungkinkan ya tidak ada salahnya gitu. Kalau ada kekhawatiran misalnya mengatakan bahwa dengan adanya penambahan usia pensiun tersebut akan membuat istilahnya macet dari segi regenerasi karena banyak perwira tinggi yang akan menganggur atau bahkan perwira menengah banyak menganggur, maka persoalannya bukan di usia sebenarnya. Persoalannya adalah proses seleksi untuk menjadi perwira tinggi itu harus lebih matang dan lebih baik. Bahwa semua orang ingin menjadi perwira tinggi, menjadi jenderal itu sudah pasti. Namun bagaimana caranya agar hanya mereka yang betul-betul kompeten dan dianggap cakap atau mampu secara fisik maupun secara mental menjadi seorang perwira tinggi dengan memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya, kemudian menunjukkan kemampuan leadership yang baik bagi dalam tubuh organisasinya, mereka layak menjadi perwira tinggi. Kemudian yang ketiga, isu yang cukup banyak dibahas sekarang adalah mengenai TNI berbisnis ya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa TNI sebagai institusi itu harus profesional dan tidak berbisnis. Itu jelas diatur dalam Undang-Undang TNI. Yang menjadi persoalan di masyarakat dengan atau tanpa undang-undang, TNI sebagai individual itu sebenarnya sudah berbisnis. Para prajurit TNI mulai dari perwira Tamtama, Bintara itu menjalankan bisnis. Ada yang untuk menambah meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada yang misalnya menjadi beternak ayam, ada yang memelihara ikan, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, mengajar dan sebagainya, membuka kursus. Dan kadang-kadang TNI berbisnis itu bukan karena dia secara individu ingin berbisnis, kadang-kadang dia mendukung kegiatan istrinya misalnya yang melakukan kegiatan bisnis. Ini tidak mungkin dilarang dalam undang-undang. Pengawasan yang melekat pada prajurit TNI itu juga melihat bahwa apabila TNI secara individual melakukan bisnis, sepanjang dia tidak merugikan tugas-tugas pokoknya, tidak menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak mengganggu kinerja organisasi tempat di mana dia berkarya, hal seperti ini rasanya tidak mungkin untuk dihalangi. Ya kan? Karena bagaimanapun juga TNI juga memiliki hak yang sama dengan individu-individu yang lain, apapun bidangnya. TNI yang ada kita kenal saat ini itu sudah berbeda. Ada satu proses reformasi yang berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Dan membuat TNI kita sekarang berbeda, dia jauh lebih humanis. Dia jauh lebih lebih profesional. Proses upaya untuk meningkatkan kesejahteraan TNI juga dilakukan oleh negara dengan tidak berkesudahan. Kira-kira demikian pandangan saya, setidaknya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kita.
tentunya TNI terbuka terhadap kritik dan saran juga, baik dari segi konten atau rumusan undang-undang yang akan dilakukan maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang itu di masa yang akan datang. Terima kasih dan salam sehat selalu.